Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Titin Kurniasi. Saya mahasiswa PPG LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan NIM 412401991026627. Saya bertugas di SDN Curug 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari akhir, hari kiamat, hari dimusnahkannya alam semesta. Pengertian iman kepada hari akhir. Meskipun kita belum merasakan hari akhir, tapi kita wajib mengimani bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Kapan terjadinya? Kita tidak ada yang tahu ya. Hanya Allah. Kiamat itu rahasia Allah. Makna hari akhir yaitu peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala kehidupan di muka bumi. Hancur itu adalah berarti lebur ya kan? Hancur itu berarti nggak ada sama sekali ya. Sirna, musnah. Nanti alam semesta ini akan Allah hancurkan, akan Allah musnahkan. Itu yang disebut dengan kiamat. Di dalam Al-Quran surat apa itu? Apa? Itu Allah menjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Di dalam surat Al-Qari'ah ini menerangkan tentang bagaimana kiamat. Yang pertama hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Tahukah kamu hari kiamat? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Tahu laron nggak? Oh. Yang kapan? Yang gimana laron? Langsung ada lampu kalau hujan ya. Biasanya kalau lampu terang, kalau hujan laron begini ya. Kumpul. Nanti kita kasih seperti itu berterbangan. Ya. Berterbangan mencari apa? Mencari jati diri, mencari perlindungan, ya. Karena pada hari kiamat semua orang tidak peduli dengan orang lain. Jangankan orang lain, orang tua kita pun tidak akan peduli dengan begitu. Kita akan mencari perlindungan masing-masing. Karena pada hari kiamat itu pintu taubat sudah Allah tutup. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Tahu bulu? Bulu bebek ya, bulu ayam. Kalau kena angin berhamburan tuh. Kalau bulu manusia kamu nggak nempel ya kan? Nah, dan nanti ketika kiamat kita itu bagaikan sebuah bulu semut. Kita itu bagaikan
kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Berarti kalau tanpa terkecuali itu enggak ada yang hidup sama sekali. Jangankan hewan, binatang, jangankan tumbuhan, semua kita aja manusia pasti mati, tidak ada yang tersisa, ya. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubra. Meskipun sering dijelaskan oleh para alim ulama, kalau yang namanya kiamat itu pasti terjadi pada hari Jumat. Ya, makanya kenapa hari Jumat itu disebutnya penghulunya hari, disebutnya mulia, karena diwajibkan kepada laki-laki untuk sholat Jumat. Karena juga hari Jumat itu merupakan ada rahasia yang katanya para ulama hari Jumat itu akan terjadi yang namanya kiamat. Tapi nggak tahu Jumat kapannya, karena itu rahasia. Nanti pertanyaannya. Tanda-tanda kiamat kubra. Yang pertama, kejahatan dan maksiat meraja. Sekarang orang berbuat jahat itu nggak usah bertanya, nggak apa, nggak mikir-mikir gitu ya. Sudah berani, sudah meskipun di tempat umum pada berani berbuat jahat. Orang beriman semakin sedikit. Nah, ngakunya Islam tapi belum tentu beriman. Banyak orang berKTP Islam tapi belum tentu dia beriman. Karena rukun Islam itu apa yang pertama? Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat, bersaksi bahwa adanya Allah dan Rasul, kita itu sudah menjadi umat Islam. Tapi beriman tidak kita kepada Allah, ya kan? Banyak umat beragama Islam tapi belum tentu beriman kepada Allah. Kenapa? Orang Islam belum tentu beriman, ya kan? Karena ciri-ciri orang yang beriman itu adalah takut berbuat kejahatan, ya kan? Dan melaksanakan kebaikan. Tapi banyak sekarang kan umat Islam ngakunya tapi tidak berpuasa, ya. Banyak umat Islam ngakunya tapi tidak sholat. Alhamdulillah. Terus keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, yang kemarin dijelaskan ini musuhnya umat Islam nanti nih. Terus munculnya Dajjal yang bermata satu. Adanya matahari terbit dari sebelah barat. Turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Raka bercanda baik. Tanda-tanda kiamat kubra apa Raka? Apa? Baca coba. Kejahatan dan maksiat Merajalela. Nah, terus apa lagi? beriman semakin sedikit. Kayak semua di sini nih. Ngakunya Islam, tapi nggak bisa ngaji. Itu contoh-contoh agama Islam yang imannya sudah terkikis. Ya, banyak anak SD sudah tidak mau lagi belajar ngaji. Pengennya main HP. Kayak Eka dia sama ibu-ibunya mau pulang, mau apa? Mau ngamalin HP takut hilang, ya kan? Iya. Berarti kita itu masih Islamnya Islam turunan, ya kan? Karena orang tua kita beragama Islam, kita pun jadi beragama Islam. Si yang bercanda baik. Lanjut. Terus kejadian hari akhir. Setelah hari akhir atau kiamat terjadi, maka roh manusia akan menjalani suatu perjalanan panjang. Nah, di sini yang namanya tidak ada mati. Kalau di dunia itu kita ada berhentinya, yaitu kematian. Paling panjang usia manusia di dunia itu ada sampai 180. Bahkan Nabi kita, Rasul kita tadi usianya cuma 65. Berarti setelah kematian itu kita kan di alam barzakh dulu, ya kan? Nah, sedangkan hari akhir kiamat kita itu nggak ada matinya. Mau disiksa
disiksa, mau disabotin, mau diapa sama malaikat, kita mesti mati. Sakit nggak? Atau kamu dipukul sakit nggak? Di akhirat nanti manusia akan disidang mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Nah, setiap manusia, ya, walaupun kebaikannya sedikit, itu pasti nanti apa? Ada pahala. Maupun perbuatan jahatnya sedikit, itu pasti nanti ada balas. Ya kan? Jangankan di akhirat, di dunia aja. Kalau kita jahat sama manusia, kita pasti bakal jahat sama manusia lain kan? Itu contoh adanya hukum timbal balik. Sunatullah begitu. Pasti setiap kelakuan kita itu ada hukum. Hei, dalam ajaran agama Islam kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir. Ada tahapan di akhirat yang harus dilalui manusia untuk menerima balasan dari amal ibadahnya di dunia. Yang pertama alam barzah. Barzah menurut bahasa artinya pembatas atau dinding. Sedangkan menurut istilah barzah adalah batas pemisah antara dua buah benda atau keadaan yang tidak sama. Kenapa orang mati, ya kan? Orang yang sudah meninggal dikubur itu disebutnya di alam barzah. Karena ada pemisah antara gaib dan dunia. Meskipun itu orang tua kita dimakamkan atau dikuburkan di depan rumah kita, nggak bakal kedengeran dia teriak ketika malaikat. Kita akan bertemu dengan dia berhisab. Nah, di sini nih satu-satu manusia akan maju ke depan, kemudian ditimbang di tengah-tengah kayak beras tuh. Kalau kita beli beras kilo kan ditimbang kan? Beratnya kemarin dipas belum, ya kan? Nah, yang ditimbang di sini bukan berat badan, ya. Kira ya. Yang ditimbang di sini adalah amal ibadah, Lutfi. Kalau berat badan itu nggak ada. Yang bermizan ini atau yang berhisab ini, yang ditimbang amal ibadah, ketawa bahayanya. Jadi bukan berat badan. Mau badannya gede, kalau pahalanya kecil tetap masuk neraka. Mau badannya kecil, pahalanya gede, kalau pahalanya bagus berarti masuk surga. Nah, di sini nih nanti kita akan dibela mati-matian oleh Rasulullah. Ketika kita ditimbang, ya, masuk ke dalam yaumul mizan nih, ke dalam timbangan, nanti Rasulullah akan mencatat kita sebagai umat. Iya. Nanti Rasulullah akan membela kita supaya apa? Supaya amalnya banyak, supaya bisa ikut beliau masuk surga. Nah, setelah yaumul hisab, setelah ditimbang, maka kita akan bisa berada di surga, bisa berada di neraka. Surga adalah tempat kembalinya orang beriman dan beramal soleh. Nah, di situ kita akan merasakan kebahagiaan yang abadi. Tapi insya Allah yang namanya umat Islam, punya KTP Islam, itu sudah pasti masuk surga. Meskipun tahun terakhir diangkatnya, ya. Iya, tahu dari neraka dulu gitu. Nggak apa-apa kita di neraka dulu. Ya, yang namanya kita kan amal ibadahnya jelek ya, amal ibadahnya buruk nih, pasti ke neraka dulu. Yang namanya neraka ini kan tempat pencucian. Kayak baju kotor nih, Rafa punya baju kotor, dia kayak di laundry. Orang kaya di laundry soalnya. Siapa yang dulu deh? Cuci kan? Direndam dulu, ya kan? Dibuat pencucian, dikeringkan, dijemur, disetrika. Baru kalau udah rapi, udah wangi, diangkat masuk ke dalam lemari. Begitu kan contohnya kita. Sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah, otomatis kalau kita masih banyak keburukan, kita akan dicuci dulu ke neraka. Dicuci, dilebur dulu supaya dosa-dosa kita runtuh, hilang, baru kita diangkat ke surganya Allah. Sedangkan di akhirat itu satu hari itu perbandingan
tanda-tanda hari akhir? Apa tanda-tanda hari akhir? Ini memberi hari akhir. Hubungan pernyataan ini yang masuk